Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Ibu harap kalian sehat-sehat ya, dan tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas, yaitu limit fungsi trigonometri. Hanya saja, untuk hari ini, kalian akan belajar bagaimana cara menghitung limit fungsi trigonometri. Cara menghitungnya menggunakan rumus dasar trigonometri dan penyederhanaan rumus-rumusnya, yaitu dengan metode pemfaktoran dan metode menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat menghitung limit fungsi trigonometri di suatu titik dengan menggunakan rumus dasar trigonometri dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke, yang pertama, metode pemfaktoran. Untuk metode pemfaktoran, konsepnya sama persis dengan metode pemfaktoran dalam limit fungsi aljabar yang telah dipelajari di kelas 11 atau yang kemarin sudah pernah Ibu kasih ya reviewnya. Metode pemfaktoran ini dilakukan ketika kalian menemukan jawaban dengan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Artinya, di sini kalian harus melakukan pemfaktoran. Trik metode pemfaktoran adalah membuang si pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Oke, perhatikan contoh soal di bawah ini. Yang pertama, limit X mendekati 2 dari sin X min 2 dibagi X kuadrat min 4. Langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu tes limit dulu. Coba kita substitusikan duanya. Jadi, sin 2 min 2 per 2 kuadrat dikurang 4 sama dengan sin 0 per 4 min 4 sama dengan 0 per 0. Nah, bentuk ini adalah pantangan. Kalian tidak boleh menghasilkan nilai 0 per 0. Oleh karena itu, kita harus memfaktorkan dari persamaan ini. Yang mana yang harus kita faktorkan? Kira-kira nih, dari bentuk sin X min 2 dan X kuadrat min 4 yang bisa kita faktorkan yang mana? Jelas X kuadrat min 4 ya. Jadi, bentuknya akan berubah menjadi limit X mendekati 2 dari sin X min 2 per. Nah, ini kita faktorkan. X kuadrat min 4 berarti X plus 2 dan X min 2. Nah, dari sini sudah terlihat bentuknya? Oke, sekarang kita jabarkan. Limit X mendekati 2 dari sin X min 2 per X min 2 dikali limit X mendekati 2 dari 1 per X plus 2. Nah, dari mana nih Bu? Ingat ya, ini teorema yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalian harus ingat kembali kenapa ini bisa dipecah seperti ini. Buka-buka lagi ya catatannya. Oke, sekarang ini bisa kita hitung. Ini jelas ya bentuknya seperti yang kemarin. Berarti ini jadi 1 dikali 1 per 2 ditambah 2 sama dengan 1 dikali 1 per 4 sama dengan 1 per 4. Oke, lanjut ke nomor 2. Limit X mendekati 0 dari tan X dibagi X kuadrat ditambah 2X. Lagi-lagi, ini harus kita tes limit dulu. Kita masukkan 0-nya, jadi tan 0 per 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0. Tan 0 itu nilainya 0. Dibagi 0 ditambah 0 sama dengan 0 per 0. Jelas ya, ini pantangan. Tidak boleh menghasilkan 0 per 0. Sehingga yang harus kita faktorkan adalah Nah, yang bawah.
Ini kita faktorkannya dengan mengeluarkan X-nya 1. Jadi X dikali X plus 2. Kelihatan ya? X dikali X jadi X kuadrat. X dikali 2 jadi 2X. Nah, ini bentuknya sama seperti yang soal. Setelah ini baru kita pecah. Menjadi limit X mendekati 0 tan X per X jelas. Dikali limit X mendekati 0, 1 per X plus 2. Sama dengan yang ini 1 dikali 1 per 0 ditambah 2. Sama dengan 1 dikali 1 per 2. Sama dengan 1 per 2. Gimana? Mudah kan? Sekali lagi nih, biar mantep. Nomor 3. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah tes limit. Kenapa sih Bu harus tes limit dulu? Supaya kita tahu ini harus difaktorkan atau enggak. Kalau ternyata di tes limit hasilnya tidak 0 per 0, berarti nilai limitnya sudah selesai, tidak perlu kita faktorkan, tidak perlu kita jabarkan. Tapi kalau tes limitnya atau uji limitnya bentuknya 0 per 0, itu wajib kita faktorkan atau kita sederhanakan. Lanjut ya, ini kita substitusi, satunya menjadi sin 1 min 1 dikali 2 kali 1 ditambah 3 per 1 kuadrat tambah 4 kali 1 dikurangi 5 sama dengan sin 0 dikali 5 per 1 tambah 4 min 5. Sin 0 itu nilainya 0, 0 dikali 5, 0. Dibagi 1 tambah 4, 5, dikurangi 5, 0. Nah, lagi-lagi ini pantangan yang harus kita sederhanakan ya. Cara menyederhanakannya dengan pemfaktoran. Yang mana yang kita faktorkan? Yang penyebutnya. Oke, kita faktorkan limit X mendekati 1 dari sin X min 1 dikali 2X plus 3 per, nah ini kita faktorkan, ditambah jadi 4 dikali jadi negatif 5. Berarti X min X plus 5 X min 1. Nah, dari sini sudah terlihat ada yang sama. Kita jabarkan menjadi limit X mendekati 1 dari sin X min 1 per X min 1 dikali limit X mendekati 1 dari 2X plus 3 per X plus 5. Oke, limit sin X min 1 dibagi X min 1 jelas nilainya 1. Dikali, sekarang kita kerjakan yang sebelah kanan. Kita substitusikan satunya, berarti 2 dikali 1 ditambah 3 per 1 ditambah 5. Sama dengan 1 dikali 5 per 6. Sama dengan 5 per 6. Gimana? Gampang kan? Yang harus kalian perhatikan adalah mana yang harus kalian faktorkan. Kalau sudah bisa, insya Allah kesananya mudah. Oke, untuk selanjutnya adalah metode menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Untuk dapat mengerjakan soal limit fungsi trigonometri seperti ini, kalian harus buka kembali rumus-rumus trigonometri yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas 10 dan di kelas 11. Agar lebih efektif, yuk lihat lagi rumus apa aja yang harus diingat. Nih, ada identitas trigonometri, ada rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri. Ada rumus trigonometri sudut rangkap, ada rumus trigonometri sudut rangkap 3, ada perkalian trigonometri. Banyak ya ternyata yang harus kita hafalkan. Oke, supaya kalian paham, kita coba
kerjakan contoh soal yang ini. Nomor 1. Hitunglah nilai limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X dibagi 1 min cos 4X. Yang pertama kita kerjakan, jelas harus tes limit. Substitusikan nolnya menjadi 1 min cos 2 kali 0 per 1 min cos 4 dikali 0 sama dengan 1 min cos 0 per 1 min cos 0. Cos 0 itu nilainya 1, jadi 1 min 1 per 1 min 1 sama dengan 0 per 0. Lagi-lagi kita ketemu pantangan ya. 0 per 0 ini mengakibatkan tes limitnya gagal. Nah, artinya kita harus menyederhanakan nilai cosnya. Cos 2X itu ada 3 macamnya. Bisa kita sederhanakan menjadi cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Bisa juga kita sederhanakan menjadi 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Dan bisa juga kita ganti menjadi 1 min 2 dikali sin kuadrat X. Kira-kira yang mana nih yang kita pakai? Karena kita menyederhanakan cos, nggak mungkin kan kita pakai lagi yang ada cosnya. Berarti kita pakai yang 1 min 2 sin kuadrat X. Oke, sekarang kita sederhanakan menjadi limit X mendekati 0. 1 dikurangi 1 min 2 sin kuadrat X per 1 dikurangi 1 min 2 sin kuadrat 2X. Nah, kenapa nih ini ada jadi 2X? Karena di sini cosnya 4X. Oke, kita hitung sekarang. Jadi limit X mendekati 0. 1 dikurangi 1, 0. Negatif dikali negatif 2 sin kuadrat X menjadi 2 sin kuadrat X dibagi 1 kurangi 1, 0. Negatif dikali negatif 2 sin kuadrat 2X menjadi 2 sin kuadrat 2X. Nah, sekarang 2 sama 2-nya bisa kita coret. Sama dengan limit X mendekati 0. Ibu sederhanakan langsung ya, menjadi sin X per sin 2X. Lalu Ibu kuadratkan. Nah, dari bentuk ini bisa kita tulis menjadi bentuk X per 2X kuadrat. X-nya bisa kita coret menjadi limit X mendekati 0 dari 1 per 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan 1 per 2 dikuadratkan sama dengan 1 per 4. Bingung? Coba dipahami lagi ya penjelasan dari Ibu supaya nggak bingung. Atau kita coba di contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai limit X mendekati 0 dari 1 min cos AX per BX kuadrat. Tes limit dulu, jangan lupa. Kita substitusikan nolnya jadi 1 min cos A kali 0 per B kali 0 kuadrat. 1 min cos 0 per 0 sama dengan 1 min 1 per 0 sama dengan 0 per 0. Lagi-lagi ini pantangan. Oke, yang harus kita sederhanakan adalah cos AX. Nih, cos AX. Kita ingat-ingat lagi, tadi cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Lalu, cos 4X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 4 per 2X. Makanya tadi dapat cos 4X itu
1 min 2 sin kuadrat 2x. Artinya cos AX itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A per 2x. Nah, sekarang kita sederhanakan menjadi limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi 1 dikurangi 2 sin kuadrat A per 2x per bx kuadrat. Nah, kalau kayak gini gimana nih ngerjainnya? Ini kita hitung menjadi limit X mendekati 0, 1 min 1 tadi 0, negatif kali min 2 sin kuadrat A per 2x menjadi 2 sin kuadrat A per 2x per bx kuadrat. Oke, kalau udah bentuknya kayak gini, bisa kita pecah menjadi limit X mendekati 0 dari yang pertama, sin A per 2x per A per 2x dikuadratkan dikali 2 dikali A per 2 kuadrat per B. Ini bisa langsung kita hitung. Bentuk yang pertama menjadi 1 kuadrat, teorema yang lalu ya, dikali 2 dikali A kuadrat per 4, karena dikuadratkan, dikali 1 per B. Kenapa jadi 1 per B? Ini karena B-nya per 1, lalu kita naikkan ke atas, jadi 1 per B. Hasilnya menjadi 1 dikali 2A kuadrat per 4B. Bisa kita sederhanakan jadi 2. Akhirnya jawabannya A kuadrat plus 2B. Mantap. Tapi ibu yakin kalian pasti bisa. Supaya lebih mantap, sekali lagi contoh soal nomor 3. Hitunglah nilai limit X mendekati 0 dari 1 min cos X dibagi 2X sin X. Jangan lupa harus tes limit. Kita substitusikan menjadi 1 min cos 0 per 2 dikali 0 sin 0 sama dengan 1 min 1 per 0 dikali 0 sama dengan 0 per 0. Oke, sekarang kita sederhanakan. Mana yang harus disederhanakan? Jelas cos X-nya. Sekarang kita cari tahu dulu, cos X itu apa? Kalau tadi cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, artinya cos x itu jadi 1 min 2 sin kuadrat 1 per 2x, gitu ya. Jadi ini asalnya 2x berubah jadi x, artinya kita bagi 2. Kalau ini x-nya 1, jadinya setengah. Oke, lanjut kita sederhanakan. Limit x mendekati 0 jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah x per 2x sin x. Sama dengan, ini kita hitung kayak tadi, 1 kurangi 1, 0, negatif dikali negatif jadi positif. Akhirnya pembilangnya menjadi 2 sin kuadrat setengah x per 2x dikali sin x. Oke, ini karena ada kuadrat, boleh kita pecah menjadi limit x menuju 0, 2 sin setengah x dikali sin setengah x per
2x sin X. Setelah ini, kita pecah menjadi dua limit. Yang pertama, limit X mendekati 0 dari 2 sin setengah X per 2X dikali limit X mendekati 0 dari sin setengah X per sin X. Nah, dari sini sudah bisa kita hitung ya. Yang ini jadi 2 dikali 1 per 2 per 2 dikali 1 per 2 per 1 sama dengan 1 per 2 dikali 1 sama dengan 1 per 2. Makin susah ya? Tapi Ibu harap kalian bisa mengerjakan tapi Ibu harap kalian bisa memahaminya ya. Kalau Ibu ada salah, boleh Ibu dikoreksi. Nah, sekarang waktunya untuk latihan soal. Ibu berikan 2 latihan soal yang harus kalian kumpulkan paling lambat hari ini jam 3 sore. Silahkan kalian foto hasil pengerjaan kalian dan kirimkan melalui Google Classroom. Ingat ya, paling lambat jam 3 sore. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Mudah-mudahan materi yang Ibu berikan bisa kalian pahami, kalian resapi, supaya paham dengan materi hari ini. Kalau ada yang masih bingung, boleh tanya Ibu lewat WA atau lewat Google Classroom. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga, dan berharap semoga PPKM segera berakhir ya, supaya kita bisa belajar tatap muka, jadi lebih enak belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.